Di video sebelumnya, aku membongkar alat pendeteksi asap atau smoke detector untuk mendapatkan bahan radioaktif amerisium-241 dan kemudian mengukur kekuatan radiasi radioaktifnya dengan sebuah alat detektor. Sedikit spoiler, ternyata nilai radiasi radioaktifnya ini nggak terlalu besar, makanya kemudian aku beli bahan radioaktif yang lebih kuat, seperti saran-saran berikut ini. Nah, by the way, ini barangnya tinggal nunggu aja. By the way, kemarin aku juga udah bikin community post di YouTube yang nunjukin pesanannya. Nah, sambil menunggu, di sini kita akan membahas dulu tentang alat detektor ini. Karena kemarin ada yang tanya, gimanakah cara kerja dari alat detektor radiasi radioaktif ini? Oke. Di sini akan kita bongkar aja teman-teman biar lebih jelas ya untuk di dalamnya ini tuh apa sih sebenarnya. Ini adalah Nuclear Radiation Detector versi GC01 ya. Di sini akan kita bongkar aja. Sip. Gampang banget ternyata untuk dibongkar. Oke. Nah, ini adalah bagian dalam dari detektor radioaktifnya ya. Kalau kita lihat sekilas, sebenarnya dalamnya cukup sederhana. Oke, di sini ada rangkaian elektronik, boardnya, ada baterai, dan kemudian bagian penting dari detektor radioaktif ini adalah si tabung ini yang bernama Geiger-Müller Tube atau Geiger-Müller Counter. Untuk memahami bagaimana Geiger-Müller ini bekerja untuk mendeteksi radiasi radioaktif, baiknya kita paham dulu tentang radioaktifnya. Aku udah bikin video pembahasan tentang ini. Video ini udah membahas tentang dasar-dasar radioaktif. Bisa nonton ke sana kalau mau tahu lebih detail. Di sini aku bahas secara singkat aja. Singkatnya, radioaktif ini adalah sebuah kondisi di mana inti atom tidak stabil. Dan untuk menstabilkan diri, inti atom ini akan memancarkan berbagai macam partikel seperti partikel alfa, beta, gamma, atau juga melepas bagian energi. Nah, pancaran-pancaran inilah yang kita sebut sebagai radiasi radioaktif. Berarti kan, di sini aku nyebutnya radiasi radioaktif ya, bukan radiasi aja. Karena orang seringkali salah paham dan kata radiasi sendiri seringnya misleading. Radiasi itu artinya adalah sesimpel pancaran. Jadi bisa aja radiasi cahaya, radiasi suara, radiasi panas, dan lain sebagainya. Ini mirip seperti kata aliran. Aliran itu bisa macam-macam. Ada aliran air, aliran udara, aliran pasir, dan lain sebagainya. Makanya kalau kalian perhatikan di semua videoku, video-video sebelumnya juga, aku nyebutnya selalu lengkap radiasi radioaktif, biar nggak keliru. Karena radiasi radioaktif ini dia punya sifat yang tidak dimiliki oleh radiasi-radiasi yang lainnya, yang tidak dimiliki pancaran-pancaran yang lainnya, yaitu sifat ionisasi. Ionisasi maksudnya adalah kondisi di mana sebuah atom netral berubah menjadi ion karena kehilangan atau mendapat tambahan elektron. Nah, pancaran radioaktif tadi ketika berinteraksi dengan atom dapat menyebabkan ionisasi. Kalau dalam tubuh manusia, kondisi ionisasi ini bisa berbahaya. Karena kalau misalkan yang terionisasi ini adalah sebuah atom di dalam DNA, maka bisa jadi sifat dari DNA-nya nanti akan berubah. Kalau DNA-nya berubah, sifat selnya berubah, maka ini nanti akan bisa memicu kanker. Tapi kalau dalam konteks Geiger-Müller, ionisasi inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk mendeteksi radiasi radioaktif. Oke, alat Geiger-Müller Counter awalnya namanya adalah Geiger Counter yang prinsipnya ditemukan oleh Hans Geiger tahun 1908. Lalu alat ini disempurnakan bersama Walter Muller, muridnya Pak Geiger, sehingga jadilah sebuah tabung Geiger-Müller yang bisa digunakan untuk mendeteksi radiasi radioaktif secara praktis. Nah, kalau di alatku ini, bagian Geiger-Müller Counternya adalah tabung ini. Di dalam tabung ini isinya adalah gas stabil, biasanya diisi dengan gas argon atau gas neon dengan tekanan rendah. Kemudian di tengahnya sendiri ada sebuah elektroda, ada sebuah batang logam, kemudian di bagian ujung-ujungnya dihubungkan dengan sistem elektronik. Ini adalah bagian positifnya, ini adalah sisi negatifnya. Logam yang ada di tengah dia terhubung ke kutub yang positif. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian bawah sini ada tulisan warning electric shock. Oke. Jadi ini harus hati-hati ya teman-teman. Jadi Geiger-Müller Tube ini untuk bisa bekerja dia nantinya akan diberi tegangan yang cukup tinggi. Normalnya sih kalau yang industrial ya rentangnya sekitar 400-an volt.
Tapi di sini aku belum tahu berapakah voltasenya, tapi memang voltasenya ini cukup tinggi. Biar lebih jelas, di sini aku akan mencoba ngukur voltasenya ya, teman-teman. Bentar, harus hati-hati ini. Kita nyalain dulu, gimana ini ya. Oke, alatnya udah nyala. Berarti harusnya di sini udah ada voltasenya ya, teman-teman. Kita coba ukur aja. Oh, benar. Kenapa ini? Oh, oke. Dia mendeteksi aliran arusnya ya, teman-teman. Makanya kemudian dia terdeteksi sebagai radioaktif. Cuman ini enggak. Di sini aku tadi ngukur sekitar berapa tadi ya? 180-an ya. Coba lagi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat di 260 volt ya, teman-teman, nilainya. Oke. Jadi memang ternyata voltasenya cukup tinggi di bagian itu. Nah, jadi dari baterainya ini kemudian diolah pakai rangkaian sehingga voltasenya dinaikin sampai di 250-an lah ya gampangnya. Oke. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat tadi teman-teman ketika aku menghubungkan keduanya ternyata alatnya kemudian nyala. Titit. Ini padahal adalah suara ketika harusnya dia mendeteksi nilai radiasi radioaktif yang cukup tinggi. Jadi cara kerjanya adalah seperti ini. Ketika ada pancaran radioaktif yang mengenai tabung ini, maka dia akan mengionisasi atom pada gas di dalamnya. Elektron yang lepas ini lalu akan tertarik ke elektroda yang di tengah yang positif dan tegangannya tinggi. Dan sambil jalan ke tengah, elektron ini pun nanti akan mengionisasi atom-atom di sekitarnya. Dan semuanya kemudian terbawa ke elektroda yang ada di tengah. Kondisi ini kemudian menghasilkan lompatan arus listrik dan arus listrik inilah yang kemudian dideteksi untuk menyimpulkan kalau ada partikel radioaktif yang masuk di tabung ini. Kemudian setelah lompatan arus ini kondisinya balik lagi seperti semula dan akan terulang lagi kalau ada partikel radioaktif yang masuk lagi ke tabung ini. Makanya kalau jumlah aktivitas radioaktifnya ini tinggi, lompatan arusnya nanti pun akan lebih sering terjadi. Dan pada tipe Geiger-Müller counter yang lama, arus ini disambungin sama speaker sederhana sehingga untuk tiap ionisasi akan ada suara klik. Yang makin banyak, makin cepat suara kliknya. 200 microsieverts per hour every time it beeps. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian tabungnya ini dia ada warna pelanginya ya teman-teman. Nah ini muncul karena tabung ini bukan sekedar tabung kaca biasa tapi ada lapisannya di luar. Kalau pada tipe Geiger-Müller counter yang lebih baik yang industrial biasanya dia pakainya nggak tabung kaca seperti ini tapi ada lapisan logamnya. Tapi bang kalau radiasi dari HP bisa kedeteksi nggak ya? Oke, ingat tadi alat ini mendeteksi apa teman-teman? Ya betul, radiasi radioaktif. Kalau radiasi dari HP bisa kedeteksi nggak berarti? Radiasi yang dikeluarkan HP itu radiasi apa sih? Pancaran apa sih? HP kita memang mengeluarkan berbagai macam pancaran ya teman-teman. Mulai dari pancaran Bluetooth-nya, Wi-Fi, kemudian sinyal HP, apalagi ya suara kalau pas lagi dengerin musik dan lain sebagainya. Yang kesemuanya ini adalah tipe radiasi yang tidak mengakibatkan ionisasi. Jadi apakah dia akan terdeteksi? Tentu saja tidak teman-teman. Coba tak pakai nelpon. Oke, ini tak pakai nelpon nggak ada peningkatan ya teman-teman. Masih tetap sama nilai radiasi radioaktifnya di kisaran ini ya. Karena memang sinyal HP ini tidak menyebabkan ionisasi. Tapi meskipun begitu, kalau kita perhatikan di sini, meskipun tidak ada apa-apa, ternyata alat detektor ini masih mendeteksi nilai aktivitas radioaktif yaitu di nilai yang sangat kecil di 0,006 sekitaran tadi maksimalnya 0,14 mikrosievert per hour. Ini adalah nilai yang sangat kecil tapi tetap aja ternyata dia mendeteksi sebuah nilai. Pertanyaannya ini dari mana asalnya? Asalnya adalah dari luar angkasa.
Jadi setiap saat, setiap waktu sebenarnya kita dihujani oleh partikel-partikel kosmik yang tidak terlihat, yang partikel-partikel ini pun dia bisa mengakibatkan ionisasi, meskipun dalam kadar yang sangat-sangat rendah. By the way, di sini aku akan coba ngukur lagi untuk amerisiumnya ya teman-teman, karena kemarin di komen ada yang ngasih saran, coba dibongkar terus dideketin, mungkin bisa jadi nilainya akan bisa lebih terdeteksi, tapi kita coba aja. Geiger tube-nya ada di sini. Kita taruh. Tuh. Oke. 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 Ternyata terdeteksi beneran ya teman-teman. Oke. Masih terus naik, masih terus naik. Oke, jujur aku nggak expect kalau seperti ini teman-teman. Oke, ternyata memang bisa terdeteksi ya aktivitas radioaktifnya teman-teman, meskipun juga kalau kita perhatikan tetap saja nilai radiasi radioaktifnya ini masih kecil. Kalau kita pengen yang radiasinya lebih besar dan lebih berbahaya, pakainya bukan amerisium ini. Makanya sesuai dengan request ini, kemarin aku baru aja beli uranium ya teman-teman, tinggal ditunggu aja. Nanti akan kita coba untuk melihat aktivitas radioaktif yang lebih besar. Oke, demikian. Terima kasih.